Halo teman-teman ATLM Indonesia, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Nah, kali ini kita membahas ya materi pemilihan metode dan reagensia untuk uji HIV. Yang mana pemilihan metode untuk uji HIV sangat penting dan juga terkait dengan sensitivitas dan spesifisitas uji yang dilakukan oleh ATLM Indonesia. Nah, di channel ATL Indonesia, mari kita simak materinya sebagai berikut. Dimulai dengan antigen HIV. Nah, antigen HIV itu berdasarkan gambar ya. Ada P17, ada RNA representanskriptase, endonuklease, protease. Ini adalah enzim-enzimnya ya. Dan ada RNA-nya sebagai genetiknya. Kemudian ada P24, GP41, GP120. Ini ya ada GP160 keduanya ini. Nah, kita tahu di sini bahwa virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah golongan retrovirus atau retroviridae ya, dia dalam retroviridae yang menyerang limfosit T helper pada manusia CD4. Sehingga nanti CD4 akan mengalami penurunan yang signifikan bila infeksinya meningkat. Maka dihitunglah nanti CD4 turun berarti viral load-nya meningkat. Nah, ini merupakan virus RNA, retrovirus. Ya kan? Lalu memiliki enzim RT, representanskriptase, integrase, protease. Nah, kita masuk lagi di pengertian antigen dan antibodi terkait dengan pemilihan metode uji rapid ya, rapid dan uji metode HIV baik antigen maupun antibodi. Nah, antigen dasarnya di sini untuk virusnya, virus HIV itu adalah benda asing. Jadi di sini untuk pemeriksaannya bisa melakukan biakan virus atau uji antigen P24 atau materi genetiknya dengan teknik PCR yaitu RNA-nya. Nah, apabila kita memeriksa antibodinya, reaksi terhadap masuknya benda asing HIV tadi. Jadi kita mendeteksi anti-HIV, yaitu anti-HIV1 nanti atau anti-HIV2. Pemeriksaannya dengan anti-HIV ELISA atau rapid test. Jadi mungkin ada beberapa pilihan untuk uji antigen antibodi terhadap HIV. Nah, terkait ini lalu dikembangkan pemeriksaan lab untuk diagnosis infeksi HIV. Pertama, pemeriksaan serologi HIV yaitu antigen HIV P24 yang merupakan petanda awal infeksi secara serologis. Nah, antigen P24, antigen GP41, antigen GP120 itu muncul kemudian. Ya kan? Jadi sini antigennya dulu baru nanti muncul antibodi terhadap anti P24, GP41 dan GP120. Nah, pemeriksaan terhadap RNA HIV merupakan terobosan baru mengatasi Windows periode. Jadi dengan teknik PCR RNA-nya bisa langsung dideteksi ya kan, tanpa kita menunggu waktu window periode ya kan. Oke, untuk melihat itu kita bisa melihat di sini serokonversi pada infeksi HIV. Nah, di mana di sini pada grafik itu ada kadar, kemudian ada infeksi, ada minggu dan tahun. Yang mana di awal-awal itu P24 lebih dahulu yang dideteksi. Ya kan? Lalu nanti tubuh akan membentuk antibodi setelah beberapa minggu hingga 6 bulan hingga tahunan. Maka akan dibentuk anti P24, anti GP41 ya, glikoprotein, anti GP120, anti GP160. Lalu nanti pada saat yang lewat nanti akan terbentuk kembali P24. Nah, ini ya kan seperti ini kalau mekanismenya seperti ini kalau kita melihat secara serokonversi pada infeksi HIV. Nah, terkait hal ini maka metode-metode pemeriksaan HIV dibagi beberapa jenis metode. Yang pertama EIA, ya kan? Yang kedua aglutinasi, kemudian yang ketiga
dot blood immunoassay, keempat imunochromatografi, kelima metode lain fluoresen, radioimun assay, kemudian tes konfirmasi Western blot PCR. Nah, ini yang paling akhir inilah yang paling terbaik untuk uji-uji HIV yang diakui lebih bagus dan memiliki nilai spesifik dan spesifitas yang lebih baik. Dan dia sebagai tes konfirmasi. Nah, ini ada enzim immunoassay EI, ya kan? Ini ada indirect EIA, ini pengembangan dari EIA ya, direct competitive EIA, ada sandwich EIA, ada capture EIA, ada kombinasi antigen antibody EIA. Jadi ini bagian dari pengembangan EIA. Oke ya, kita bahas EIA, yaitu enzim immunoassay. Nah, ini bagian pertama yaitu fase solid, yaitu well, kemudian bed, kertas nitroselulosa, yaitu pembawa antigen atau antibody. Nah, yang kedua yaitu konjugat. Nah, konjugat ini bisa dipilih antibody atau antigen. Nah, kita beri nama AB antibody, AG antigen. Jadi kalau AG AB sudah jelas ya, berlabel enzim. Jadi dilabel dengan enzim. Nah, enzim ini bisa menggunakan alkali fosfatase, Horace peroksidase, maka ini akan menghemolisis atau bereaksi enzimatik nanti terhadap substrat. Substratnya akan berwarna, terbentuknya warna nanti ya dengan adanya enzim ini. Kemudian yang keempat, deteksi antibody itu pada assay terdapat antigen. Karena lawannya bila mau antibody berarti antigen. Atau kebalikannya, deteksi antigen berarti pada assay terdapat antibody. Nah, untuk antigen ini bisa viralisat, rekombinan atau peptid atau peptida. Oke, lanjut lagi masih di EIA. Selanjutnya yang nomor 7 adalah substrat. Substrat ini adalah bahan atau kromogen pembawa warna yang akan dilakukan reaksi enzimatik oleh enzim tadi yang dilabelkan tadi ya. Bisa menggunakan substrat 4 nitrofenil fosfat, itu menggunakan alkali fosfatase, atau menggunakan O-fenildiamin 2HCl OPD. Nah, ini pakai HRP nanti enzimnya. Oke, jelas ya di sini ya. Kemudian nomor 8, generasinya berdasarkan generasi EIA-nya ini tergantung dari antigen dan format assay. Jadi banyak yang bertanya, ini uji HIV generasi keberapa? Nah, first generation ya kan, EIA itu adalah viralisat, indirect atau direct EIA. Sementara second generation EIA itu adalah kombinan atau peptid, indirect atau direct EIA. Nah, generasi ketiga, third generation EIA, ini adalah kombinan atau peptid, sandwich EIA. Jadi yang paling terbaik itu adalah di generasi ketiga ya, saat ini yang digunakan. Oke, masih di EIA indirect. Nah, kita bahas ya. Prinsipnya, antibodi konjugat bereaksi dengan antibodi sampel bukan dengan antigen assay. Nah, kita bisa melihat di sini pada gambar, maka akan terjadi ikatan. Apabila terbentuk, maka terjadi warna, sehingga dapat dikatakan reaktif. Apabila tidak terbentuk warna, pada gambar yang sebelahnya itu adalah non-reaktif. Nah, sementara EIA sandwich ini adalah prinsip pada deteksi antibody sampel. Konjugat mengandung antigen. Jadi double detect antibody sampel oleh antigen assay dan anti IgG konjugat ya di sini. Nah, di sini akan lebih baik karena sensitivitas dan spesifitasnya tinggi. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ya. Nah, ada substrat konjugat anti IgG, antibody sampel, antigen assay. Nah, di sini kita bisa melihat apabila terbentuk warna karena terjadi ikatan, maka reaktif. Bila tidak terbentuk warna, maka dikatakan non-reaktif. Nah, lanjut lagi ya. EIA direct atau kompetitif. Prinsipnya, terdapat persaingan antara antibody sampel dengan antibody konjugat untuk mengikat antigen assay. Nah, pada gambar itu terlihat ada persaingan, ada antibody sampel ya, substrat, antibody konjugat, antigen assay. Nah, apabila itu semuanya lengkap, maka itu tidak terbentuk warna, maka reaktif. Tapi bila terbentuk warna, itu adalah non-reaktif.
Karena kompetitif ini adalah sifatnya kebalikan dari yang sebelumnya, yang sandwich atau yang indirect. Jadi bila berwarna ya kan negatif atau non reaktif ya. Apabila tidak berwarna adalah reaktif. Ini biasanya dikembangkan pada uji narkoba ya, biasanya seperti itu. Oke, lanjut kita masuk ke EIA HIV kombinasi antigen antibody. Nah, prinsipnya EIA sandwich, deteksi antigen, antibody dan antigen HIV. Nah, assay-nya solid fase GP160, envelope HIV2, anti P24. Sementara konjugatnya HRP GP160, envelope HIV2, anti P24. Nah, bagaimana hasilnya? Nah, hasil reaktif, sampel mungkin mengandung P24 dan atau anti GP160, anti envelope HIV2, karena di situ kita melihat dari solid fase dan konjugatnya. Nah, keuntungannya di sini memperpendek window periode karena P24 merupakan antigen yang pertama muncul. Nah, seperti di awal tadi, P24 pertama muncul sehingga dengan mendeteksi P24 maka tidak perlu menunggu lama untuk mendeteksi ya kan antibody di masa window periode. Nah, lanjut lagi ya, EIA HIV kombinasi antigen antibody ya kan bagian 2 ini adalah kira-kira seperti ini skemanya. Solid fase HIV1 HIV2 HIV1 ya kan GRO anti HIV1 mixture. Nah, di sini lalu ada anti HIV1, ada anti HIV2, anti HIV1 GR0, HIV1 antigen in sample. Nah, lalu di sini ada HRP ya kan yang di label tadi enzimnya mixture of HIV1 HIV2 GRO anti HIV1. Nah, di situ ada TMB substrat. Nah, TMB substrat ini nanti akan dihidrolisis oleh enzim. Nah, di sini ada perlu inkubasi 60 menit 37 derajat Celcius. Yang di selanjutnya ada inkubasi 30 menit selama sampai ya kan 15 sampai 30 derajat Celcius. Nah, kita pindah lagi ya ke metode selanjutnya, metode aglutinasi. Nah, di sini prinsip reaksi aglutinasi akibat adanya ikatan antigen antibody. Nah, aglutinasi supaya terlihat, maka perlu namanya assay terlihat ya, perlu adanya sebuah karir antigen. SDM, sel darah merah, atau menggunakan latex atau menggunakan gelatin. Jadi yang paling banyak saat ini memang menggunakan latex. Ya kan, SDM bisa juga sel darah merah. Nah, bisa juga di sini karir SDM pasif hemaglutinasi. Jadi pasif ya, kebalikannya dari direct ya. Nah, yang jadi masalah di sini fenomena prozon akibat jumlah antibodi yang berlebihan ini adanya pengencerannya berkurang. Jadi mungkin di sini kelemahan dari sistem aglutinasi. Nah, untuk jelasnya teman-teman bisa melihat di sini ya kan. Nah, antibody in sample yang di situ particle coated with antigen. Jadi di situ dilapisi dengan antigen ya partikelnya, lalu terjadi ikatan nanti. Seandainya absen aglutinasi, prozon antibody excess, jadi tidak terjadi aglutinasi. Jadi ilustrasi pertama itu terjadi aglutinasi, yang kedua tidak terjadi aglutinasi. Nah, kita pindah masuk ke yang lebih tinggi lagi, metode dot blot and fluorescent. Nah, prinsipnya di sini imunochromatografi dan EIA. Assay-nya yaitu bisa menggunakan fase solid. Dot blot yaitu kertas nitroselulosa. Bisa juga menggunakan fluoresen. Kaca slide dengan well mengandung limfosit T yang telah diinfeksi. Nah, bila itu atau bisa menggunakan konjugat fluoresen. Ini mengandung fluorokrom. Nanti di sini warnanya berwarna ya. Nah, kemudian hasil positifnya terbentuk dot, ya kan, dot fluoresensi pada sitoplasma sel limfosit. Nah, ini ya terbentuk titik nanti ya. Nah, kita lanjut pindah ke selanjutnya, masuk ke imunochromatografi. Nah, imunochromatografi secara
ringkasnya seperti ini, anti HIV berarti kan antibody ini. Ya kan? Nanti ada koloid gold, ya kan? Gold koloidal. Nah, lalu di situ nanti ada ikatan keduanya berupa anti HIV, ya kan, dengan di situ tadi. Oke. Nah, untuk dasarnya untuk metode lain, salah satunya itu metode fluoresen. Kita pindah ya. Nah, di sini ada fluorescent detects under sinar UV. Kemudian antibody in sample ya, attack in HIV in cell ya. Tuh sel di sini kita bisa melihat ada gambar biru, gambar hijau, gambar kemudian yang tengah itu adalah anti-human IG ya, label with a fluorochrome. Nah, di sini yang di label fluorochrome ini nanti yang akan dideteksi. Yang mana sel terinfeksi dengan HIV itu kita letakkan. Dan pastinya di sini perlu tenaga terlatih. Nah, metode di sini berdasarkan atas fluoresensi yang dideteksi oleh alat. Kita pindah lagi ya ke Western blot. Nah, Western blot untuk uji konfirmasi. Prinsipnya yang pertama, pemisahan antigen viralisat menurut berat molekulnya dengan elektroforesis. Jadi dibantu dengan arus atau medan listrik. Transfer blotting dari antigen yang sudah dipisahkan ke atas kertas nitroselulosa. Lalu tes sampel ke atas nitroselulosa yang sudah terblotting, yang kan tertetes tadi, lalu mengikuti prinsip EIA. Nah, Western blot 2 di sini selanjutnya seperti ini ya. Viralisat ada protein migration kan, preparation Western blot strip. Lalu di situ ada katoda BM tinggi ya, anoda BM rendah. Lalu ada proses transfer separated antigen on the nitroselulosa. Nanti kita anukan. Lalu di situ nanti ada di situ SDS spec. Lalu kita bisa melihat dengan menganalisanya pada jejaknya ya di Western blot ini. Seperti pada gambar ya. Nah, oke, sudah, lanjut kita pindah lagi ke Western blot selanjutnya untuk interpretasi hasil. Positif terlihat band P24, GP41. Nah, ya kan seperti gambar sebelumnya tadi ada band-band garis-garis ya yang berwarna hijau di antara garis warna gelap. Nah, itu positif. Nah, apabila indeterminated ini tidak bisa diputuskan, itu salah satu GAG protein. Nah, apabila negatif weak-nya ya kan P17. Nah, keuntungan dan kerugiannya ini bisa saja karena rugi itu mahal, lama, butuh tenaga ahli, ya kan, keuntungannya spesifik. Oke ya, lanjut lagi kita ke pemeriksaan laboratorium HIV yang selama ini biasa digunakan. Pertama, biakan virus, yang kedua deteksi antigen P24, yang ketiga deteksi materi genetik DNA provirus atau RNA. Kemudian yang keempat deteksi antibodi, penyaring, dan konfirmasi. Yang paling banyak ini yang nomor 4. Karena lebih mudah dan murah untuk di lapangan. Nah, tujuan pemeriksaan anti-HIV itu pertama, untuk penanganan transfusi darah atau donor organ tubuh. Dilakukan uji saring darah. Ini pada unit donor darah ya, PMI atau di UTDRS ya. Yang kedua untuk keperluan surveilan, ini yaitu pemeriksaan dengan cara anonymous. Ini surveilan. Atau yang ketiga untuk menegakkan diagnosis infeksi HIV. Jadi nanti ada menggunakan strategi yang mana? Strategi 1, strategi 2, atau strategi 3. Nah, untuk jelasnya teman-teman bisa melihat pemakaian strategi penyaring, tujuan pemeriksaan, prevalensi infeksi, strategi pemeriksaan. Nah, keamanan transfusi atau transplantasi, semua prevalensi itu menggunakan strategi 1. Surveillance itu di atas 10% atau di bawah 10%, ini dia bila di atas 10%, strategi 1. Di bawah 10% itu strategi 2. Nah, sementara untuk diagnosis, bila gejala klinis infeksi HIV di atas 30%, pakai strategi 1. Apabila kurang dari 30%, strategi 2. Nah, sementara tanpa gejala di atas 10%, strategi 2. Apabila kurang dari 10%, itu menggunakan strategi
3. Jadi dan di sini tinggal menggunakan dipilih yang mana yang untuk pemakaian strategi uji saring HIP. Nah, WHO menentukan strategi penyaringannya. Nah, di sini ada strategi 1, strategi 2, dan strategi 3. Nah, mengenai materi ini sudah saya jelaskan dibahas di mengenai diagnosis penegakan diagnosis ya pada HIP. Nah, strategi 1 ya untuk transfusi transplantasi surveilen. Ya kan di situ pakai menggunakan A1 ya. Sementara strategi 2 di situ menggunakan A1 A2 ya kan. Nanti ada tahapan-tahapannya bila positif, bila negatif, ya masuknya seperti itu. Nanti masuk lagi, maju lagi, dan diulangi lagi. Sementara strategi 3 ini lebih kompleks lagi karena menggunakan A1, A2, dan A3. Jadi beda di situ ya. Ada menggunakan regen cuma 1, ada yang menggunakan regen 2, ada yang menggunakan regen sebanyak 3 buah ya, 3 merek yang berbeda. Nah, catatan penting di sini untuk jadi catatan pertama, untuk individu yang baru didiagnosis, hasil reaktif perlu dilakukan pemeriksaan ulang dengan bahan baru. Nah, ini penting pertama. Yang kedua, untuk hasil yang indeterminated, ini yang tidak bisa disimpulkan, perlu diulang dengan bahan baru yang diambil sedikitnya 14 hari sesudah yang pertama. Berarti diulang lagi kurang lebih setengah bulan, ya kan? Nah, bila hasil tetap indeterminated, ya kan, tidak bisa disimpulkan dengan bahan baru, lakukan pemantauan ulang pada 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Intervalnya 3, 6, kemudian 12. Bila setelah 1 tahun hasil tetap indeterminated dianggap tidak terinfeksi HIP. Jadi di sini penting ya untuk pemeriksaan penegas. Jadi ulang lagi. Jadi pertama indeterminated 14 hari. Setelah 14 hari 3 bulan, setelah 3 bulan 6 bulan, setelah 6 bulan 12 bulan. Nah, setelah itu setahun ya dianggap tidak terinfeksi atau negatif. Nah, sini catatan penting di sini pertama yang perlu digarisbawahi, 1 harus ada informed consent tertulis. Jadi di sini melalui tim HIV untuk melakukan proses wawancara ya kan. PCT, voluntary ya kan, counseling test. Nah, yang kedua didahului dengan konseling pra-uji atau tes. Jadi sambil ditanya jawab, kenapa riwayatnya, kemudian bagaimana, berapa bulan. Nah, itu pertanyaannya apa saja, bagaimana. Nah, itu ditanyakan pada orang yang akan melakukan uji HIV. Yang ketiga maksudnya pada saat menerima hasil uji atau tes harus disertai konseling pasca uji atau tes. Jadi ada periksa lab, kemudian pasca tes. Dan ini sifatnya adalah kerahasiaan, confidentiality. Jadi sifatnya rahasia dan hanya klien dan pihak volunteer yang mengetahui uji ini. Oke, lanjut lagi mengenai volunteer ini ada saya bahas kemarin di video selain ini mengenai PCT ya, komunikasi FCT pada HIV. Nah, lanjut lagi kita masuk ke memilih reagen. Nah, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih reagen yang tepat. Yaitu pertama, prinsip ilmiah assay. Ini penting juga. Yang kedua, kerumitannya. Apakah rumit atau simple? Yang ketiga, waktu reaksi. Perlu berapa menit? 1 jam? Atau perlu 3 jam, 4 jam? Keempat, sensitivitasnya. Nah, ini memberi hasil positif pada orang sakit. Semakin tinggi, semakin bagus. Yang kelima, spesifisitas. Ini memberi hasil negatif pada orang sehat. Ya kan? Kemudian yang keenam, kecocokannya pada berbagai situasi yang berbeda. Lalu yang ketujuh, ketersediaannya. Ini kelancaran alat ujinya ya. Kemudian 8, harganya, yaitu tarif yang dibuat. Ini penting sekali dalam memilih reagensia. Nah,
Pemilihan reagensia ini dikaitkan dengan yang hal pertama, yaitu untuk penyaring darah dan produk darah serta transplantasi menggunakan strategi 1. Sensitivitas tertinggi sebaiknya di atas kurang lebih sama dengan 99%. Alangkah baiknya menggunakan langsung ELISA ya. Yang kedua, surveillance strategi 1. Spesifisitasnya kurang lebih sama di atas 95%. Nah, untuk diagnosis strategi 2 dan 3. Nah, ini pertama, sensitivitasnya tertingginya di atas kurang lebih dari 99%. Nah, berikutnya yang kedua, ketiga, spesifisitasnya lebih tinggi dari yang pertama. Lalu asal antigen atau prinsip tes itu berbeda. Ini penting untuk diagnosis. Jadi unit pelayanan yang melakukan diagnosis itu menggunakan bagusnya strategi 2 dan strategi 3. Nah, lanjut lagi kita pindah ke persyaratan reagensia anti HIV untuk keperluan diagnostik. Nah, pertama, terdaftar di Kementerian Kesehatan. Yang kedua, sensitivitas reagen 1 lebih dari sama dengan 99%. Dan spesifisitas lebih dari sama dengan 98%. Lalu spesifisitas reagen 2 di atas sama dengan 98% dibandingkan reagen 1. Ya kan? Tadi kita tahu bahwa sensitivitas memberi hasil positif pada orang sakit. Spesifisitas memberi negatif pada orang sehat. Nah, selanjutnya spesifisitas reagen 3 di atas dari sama dengan 99% dari reagen 2. Jadi jelas ya. Di sini kita bisa melihat sebagai simpulannya dari yang 3 ini. Pertama, sensitivitas itu setinggi-tingginya di reagen 1. Sementara spesifisitas itu di reagen 1 itu misalnya 98 atau mungkin 98, berapa. Sementara spesifisitas reagen 2 itu lebih tinggi daripada reagen 1. Anggap 98, berapa, 5,6 gitu. Nah, sementara spesifisitas reagen 3 itu lebih tinggi lagi, mau mendekati 100%. 99,5, 99,8 misalnya. Dibandingkan di reagen-reagen sebelumnya, reagen 2 atau reagen 1. Nah, selanjutnya jenis pemeriksaan berbeda. Dia mendeteksi yang mana, ya kan, dari antigen atau antibodi atau dari yang ada di uji tadi untuk HIV. Lalu jenis antigennya berbeda. Di sini antigennya berbeda yang dideteksinya. Jadi pastinya di sini ya, dia juga selain mendeteksi HIV-1 juga mendeteksi HIV-2, yaitu anti HIV-1, anti HIV-2. Dan hasil diskordannya kurang dari 5%. Karena ini berpengaruh terhadap untuk ujinya ya, hasil ujinya. Oke, lanjut kita sebagai penutup dari materi kita kali ini. Sebagai kesimpulan yang kita ambil untuk pemilihan jenis reagen itu harus memperhatikan tujuan pemeriksaan. Banyaknya pemeriksaan, prevalensi infeksi HIV populasi yang diperiksa, dan efisiensi yang diharapkan. Tinggal memilih yang mana yang akan dilakukan. Yang kedua, perlu diperhatikan pula kemungkinan jenis pemeriksaan konfirmasi yang diperlukan setelah penyaringan yang memberikan hasil yang reaktif atau positif. Misalnya ke ELISA mungkin, atau mungkin ke Western blot, atau deteksi materi genetik PCR dari RNA virus HIV ya. Oke ya, kira-kira itu saja teman-teman materi kita tentang pemilihan metode dan reagensia untuk pemeriksaan HIV. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Lai pamit.
Sampai jumpa. Bye.